Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya renungan harian ini terus memberkati kita, terus menolong kita untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah, berharga dan mulia di mata Tuhan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita tetaplah di dalam ajaran Kristus. Sekali lagi kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita tetaplah di dalam ajaran Kristus. Apapun problematika kehidupan yang kita alami, firman Allah menasihati kita tetaplah di dalam ajaran Kristus. Apapun situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yang sulit, yang sukar dan genting yang terjadi dalam hidup kita, firman Allah mengajarkan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Sekalipun kita masih ada dalam pandemi COVID-19, sesuatu yang menjadi momok, yang menakutkan, mengerikan, mengkhawatirkan dalam hidup kita, apapun kita mengalami itu, tapi firman Allah mengajarkan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Jadi ini harus menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita bersama, menjadi perjuangan kita sebagai umat, sebagai orang beriman untuk kita tetap di dalam ajaran Kristus. Jelas sekali dalam ayat 9 tadi, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, itu yang tidak tinggal. Tetapi yang melangkah keluar di situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi kebenaran firman Allah ini sungguh mengajar kita sebagai umat. Mari kita tetap di dalam ajaran Kristus. Mari kita tetap berjuang untuk kita tetap di dalam ajaran Kristus. Apapun problema hidup yang kita alami. Ada 2 hal yang dituntut dari kita supaya kita tetap di dalam ajaran Kristus. Yang pertama ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Di sini saya melihat tetap di dalam ajaran Kristus yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi ajaran Kristus adalah hidup di dalam kebenaran. Dan kita terus belajar dan berusaha sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita tetap di dalam ajaran Kristus, yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga hidup dalam kebenaran sama artinya dengan hidup sesuai dengan firman, hidup sesuai dengan maunya Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Nah, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, maka kita harus mengerti kebenaran. Kita harus tahu kebenaran itu dengan baik, supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya tidak tahu kebenaran, bagaimana saudara bisa hidup dalam kebenaran?
Jadi sangat penting untuk kita hidup dalam kebenaran. Kita harus tahu kebenaran itu, kita harus memahami kebenaran itu, kita harus mendalami kebenaran itu, supaya kita belajar untuk bisa menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran. Jadi hal yang pertama tetap di dalam ajaran Kristus. Yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar. Kita terus berusaha dalam menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Kalau hari-hari ini kita tidak hidup dalam kebenaran, mari kita sadar. Kita bertobat dan kita mulai belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kalau selama ini kita memperkosa kebenaran, kalau selama ini kita tidak hidup di dalam kebenaran, mari sebagai umat supaya kita tetap di dalam ajaran Kristus, maka yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Mari kita terus berusaha menjalani hidup yang sesuai dengan kebenaran. Firman Allah berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat diri kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat suku kita, daerah kita, bangsa kita, maka tidak bisa tidak kita hidup dalam kebenaran, karena kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Itu hal yang pertama. Tetap di dalam ajaran Kristus, yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dalam ayat 5 dan 6, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Kamu harus hidup di dalam kasih. Hal yang kedua, tetap di dalam ajaran Kristus. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Dan inilah perintah, yaitu kamu harus hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih artinya bahwa seluruh gerak-gerik hidup kita dimotivasi, didorong oleh kasih. Sehingga kalau kita mau hidup tetap di dalam ajaran Kristus, maka kita harus hidup di dalam kasih. Tidak hidup di dalam kasih berarti kita keluar dari ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus yaitu hidup di dalam kasih. Kita tahu hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah kasih, hukum kasih. Dan Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tetap di dalam ajaran Kristus, maka kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh saling membenci. Tidak boleh saling mendendam, saling sikut menyikut satu dengan yang lain, karena itu bukan sesuai dengan ajaran Kristus. Itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi yang sesuai dengan ajaran Kristus adalah hidup di dalam kasih. Ketika dunia penuh dengan kebencian, dendam satu dengan yang lain, anak-anak Tuhan dihadirkan supaya tetap di dalam ajaran Kristus, yaitu dengan cara hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Jadi hidup benci satu dengan yang lain itu bukan ajaran Kristus. Hidup saling mengasihi itulah ajaran Kristus, dan itu yang Dia perintahkan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya saudara dan saya berusaha untuk melakukannya. Kalau begitu, pertanyaannya di hari ini bagi kita sebagai umat adalah, adakah seseorang yang selama ini kita benci, kita dendam dengan orang itu, dan kita belum memaafkan dan belum mengampuni dia? Itu tanda bahwa kita belum hidup di dalam kasih. Karena ketika orang hidup di dalam kasih, tidak mengenal benci, dendam satu dengan yang lain, tetapi mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih selalu mengusahakan kebaikan bagi orang lain, dan demi kebaikan itu dia mau berkorban. Itulah kasih. Jadi kasih selalu identik dengan pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa ada pengorbanan.
Ketika saudara dan saya mau berkorban, itu sebenarnya wujud nyata dari kasih, dan kasih seperti itu yang Tuhan tuntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari sekalipun kita masih ada di pandemi COVID-19, mari kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami tetaplah di dalam ajaran Kristus, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Terpujilah nama-Mu, lindungi mereka semua dari virus corona. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.